Ingali, perempuan berusia 87 tahun ini adalah pemilik dari rumah tradisional Tionghoa yang ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meskipun di usianya yang tak lagi muda, Ingali masih merawat rumah yang diwariskan secara turun-temurun. Nuansa merah yang mendominasi pada rumah ini telah berumur 30 tahun, melambangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran yang diharapkan terus mengalir bagi penghuninya. Lewat rumah ini adalah bukti bahwa warisan budaya dapat hidup berdampingan dengan modernitas. Lewat bangunan dan detail di dalamnya, generasi muda diajak untuk terus menghargai, merawat, dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Tionghoa dimanapun mereka tinggal. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, selamat Tahun Baru Imlek. Tentunya kehangatan dan juga sukacita perayaan Tahun Baru Imlek, yaitu kuda api ini senantiasa menyeliputi kita ya pemirsa. Nah pemirsa, hari ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung tentang suasana perayaan Imlek dengan pemilik rumah tradisional Tionghoa, yaitu adalah Oma Ingali. Nah langsung saja saya ingin berbincang bersama beliau untuk menanyakan bagaimana suasana perayaan Imlek di rumah ini. Baik, langsung saja. Oma Inge, kongsi pacai, sinin kuaile, selamat Hari Raya Imlek. Oma apa kabar? Baik. Baik ya Oma ya. Baik. Sehat selalu. Baik Oma, nih momentum perayaan Imlek tentunya sangat amat dirayakan oleh masyarakat Tionghoa khususnya yang ada di Indonesia. Dan salah satunya adalah Oma. Oma, bagaimana sih kalau perayaan atau suasana Imlek yang ada di rumah Oma? Bisa diceritakan Oma seperti apa suasana perayaan Imlek dia? Saya bukan mengadakan pesta, tetapi lantaran banyak teman-teman selalu datang kemari, jadi selamanya saya sediakan makanan yang untuk pesta gitu. Jadi everybody is welcome. Semuanya orang boleh datang. Jadi tidak ada pakai undangan. Jadi setiap tahun selamanya ramai. Ya. Setiap tahun ramai, Ya. berkumpulnya keluarga, teman-teman, dan juga kerabat terdekat. Kalau menurut Oma, perbedaan perayaan Imlek di tahun dulu, mungkin zaman Oma muda begitu ya, dengan sekarang apa sih Oma perbedaannya? Saya kira tidak ada banyak perbedaan ya. Ya pesta banyak makanan, kekeluargaan, ramai, selamanya gitu. Tidak pernah tidak ramai. Katanya kalau semakin ramai semakin banyak rezeki. Ya gitu. Oke, berarti setiap tahun rutin mengadakan perayaan Imlek di sini tentunya sangat sukacita sekali ya, karena teman-teman, keluarga dan juga mungkin kerabat hadir di sini untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Oke, Oma. Nah, Oma, ini kan kalau misalkan Imlek biasanya banyak sekali dekorasi. Nih kalau misalkan dilihat dari tayangan yang ada di televisi mungkin, ini rumah Oma itu banyak sekali dekorasi mulai dari lampion berwarna merah sangat menawan sekali begitu ya Oma. Dan juga yang menarik adalah kudapan perayaan Imlek. Mau tahu deh Lintang dan juga pemirsa, kudapan wajib yang ada saat Imlek di rumah Oma tuh apa aja sih Oma? Boleh diceritakan? Apanya? Makanannya. Oh makanannya. Makanan ya itu kesukaan anak-anak, teman-teman kan sudah dari dulu kan udah berteman, udah tahu kesukaannya. Jadi sebenarnya rutin ya itu makanan populer yang mereka suka. Makanannya apa aja Oma? Mungkin ada buah jeruk, ada kelengkeng, makanan pedas, asin atau apa? Iya banyak. Saya campur-campur makanan Makassar atau Manado gitu. Dan kue-kue ya normal. Semua sama kan, kue lapis, apa semuanya sama. Dan makanan ya itu, makanan campur, makanan Manado, Makassar. Yang biasa mereka sudah makan, makanan saya mereka suka ya saya bikin lagi. Oke, berarti makanan tradisional daerah masing-masing begitu ya, biasanya banyak ya Oma ya, yang dihadirkan di perayaan Imlek yang ada di rumah Oma Inge ini. Oma Inge, momen yang spesial kalau saat perayaan Imlek itu apa sih Oma? Mungkin berkumpul dengan keluarga, anak-anak, atau mungkin bagi-bagi angpau ya? Saya pengen tahu deh. Iya, itu bagi-bagi angpau keharusan untuk anak-anak yang kecil, tapi yang besar-besar juga ya mau juga angpau. Jadi kita selamanya sediakan.
Oke, berarti yang berkesan menurut Oma saat perayaan Imlek adalah bagi-bagi angpau begitu ya Oma. Ya. Kalau mungkin maknanya bagi-bagi angpau itu apa sih kepercayaannya Oma? Kalau kita membagi, memberi gitu, ataupun kita malah yang mendapatkan angpau? Itu semuanya kan itu berdasarkan banyak rezeki. Itu angpau itu rezeki. Jadi kalau kita memberi juga Tuhan juga memberi kita banyak rezeki sama. Gitu. Oke, berarti filosofinya semakin kita memberi angpau itu nanti rezeki atau berkah gitu keberuntungan balik ke kita seperti itu kan, ya. Kalau kita kasih angpau kan yang terima kan senang. Jadi kita memberi kesenangan pada orang. Dan kami juga dibalas, dibikin senang juga. Oke, baik. Nah, pemirsa, kita juga masih berbincang dengan Oma Inge ini dan kita akan mengetahui bagaimana sih konsep dari rumah peninggalan atau rumah tradisional Tionghoa ini yang dibuat oleh Oma Inge dan juga keluarga ini ya pemirsa. Nah, saya pengen tahu dan juga penasaran sebenarnya konsepnya tuh apa sih sampai membuat rumah tradisional yang begitu menawan dan juga indah. Tapi nanti kita akan lanjut usai jeda pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia dan saat ini saya masih melanjutkan perbincangan saya dalam perayaan Imlek tahun 2026 bersama dengan Inge Lee, pemilik dari rumah tradisional Tionghoa yang ada di Jakarta Selatan. Mari kita melanjutkan diskusi kita lagi nih Oma. Oma, tadi setelah saya masuk ke rumah Oma begitu mencuri perhatian karena begitu menawannya rumah tradisional Tionghoa ini. Kalau Oma biasanya menyebutnya rumah Cina ya Oma ya. Oma boleh diceritain dong kenapa sih Oma ingin membuat rumah ini, awalnya seperti apa? Boleh diceritakan Oma? Tidak ada rencana untuk bikin rumah Cina. Pokoknya saya kepingin rumah yang agak besar, punya kebun besar. Ya, hanya itu aja, tidak punya rencana untuk bikin rumah Cina. Tapi rupanya sudah ditentukan harus begitu. Jadi semuanya berdatangan apa yang saya butuhkan untuk bikin rumah Cina. Tidak ada rencana sama sekali. Itu berjalan dengan lancar. Jadi artinya sudah jodohnya. Baik. Oma, ini kapan pembuatan rumah ini? 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Iya. Oma membangun rumah ini. Lantaran dibilang itu harus ada rumah lebih lebar dan lebih tinggi dari rumah yang depan. Jadi saya hanya bikin ya ini rumah persegi panjang, lebar dan lebih tinggi. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada maksud tertentu. Baik. Tapi akhirnya jadinya begini. Kursi-kursi juga dikasih, semuanya peralatan semua dikasih. Saya tidak membeli sepotong pun. Oke. Semua pemberian orang. Satu orang yang memberi, bukan banyak orang. Satu orang memberi. Baik. Ini berarti semua Barang antik. barang antik. Iya. Ini usianya berapa tahun, Oma? Sekira 150 tahun lebih. Wow, sudah ratusan tahun ya? Iya. Ornamen dan juga barang-barang yang Iya, ada di sini ya? dan dulu dia punya rumah kontrakan semua barang-barang Cina. Oke, baik Oma. Oma, banyak banget nih mungkin yang mengenal rumah Tionghoa ini seperti layaknya rumah yang ada di drama Cina. Rumah kekaisaran Cina seperti itu. Memang konsepnya seperti ini atau mungkin Oma inspirasinya dari mana Oma? Bisa Saya diceritakan? tidak meniru. Menurut insting naluri saya aja. Saya sukanya begini, ini taruh di sini, ini begitu. Saya yang mengatur, saya nggak pakai arsitek. Sesuai dengan keinginan saya lebih suka ini di sini, ini di sebelah pintu, ini sebelah jendela. Jadi kapan saya mau robah juga supaya nggak bosan, saya robah juga sendiri. Jadi saya nggak pernah pakai arsitek, itu saya sendiri yang ini. Oke, no need arsitek ya? No. Ini pure Oma semua yang menurut membuat. selera saya, hati saya menentukan. Baik, berarti ini dari inspirasi yang Oma Iya, dapatkan mungkin iya, ya. iya. Baik, Oma, ini kalau misalkan kita masuk ke dalam rumah Tionghoa ini, kalau saya bisa melihat ya Oma ya, ini bentuknya panjang dan luas, banyak sekali jendela-jendela. Ini ada arti atau filosofi tersendiri nggak sih Oma dengan penataannya? Tidak, lantaran dulu syaratnya tuh saya harus bikin rumah yang lebih tinggi dan lebih lebar dari depan. Jadi saya cari aja yang lebih tinggi, ukur, lebih lebar,
Itu aja. Jadi semua berjalan dengan baik. Oke, baik. Sesuai dengan Baik, berarti ini luas, lapang Iya, gitu ya. iya. Ini ada filosofinya Ini- mungkin ya. Ini lebih lebar dan lebih tinggi dari rumah depan. Oke, berarti rumah Tionghoa ini lebih tinggi dibandingkan rumah tempat tinggal Oma. Iya. Oke, baik. Pertanyaan ya Oma, Oma kenapa tidak tinggal di rumah Tionghoa ini, melainkan rumah tempat tinggal Oma sendiri ini? Berarti beda ya, Oma tidak tinggal di sini ya? Tidak. Tidak, ini hanya untuk ya model hiasan gitu. Saya taruh barang yang bagus di sini. Jadi ada butuh variasi rumahnya. Baik, berarti ini rumah Tionghoa ini kegiatannya apa aja Oma? Kalau misalkan tidak di tempat tinggali oleh Oma? Tidak, biasa aja. Oke. Ada yang datang mau foto-foto ya saya silahkan boleh. Misalnya, kalau ada pesta juga saya rayakan di sini. Ada yang senang mau kok ya terserah. Oke, berarti ada Tidak, berbagai macam kegiatan di sini ya? Saya tidak pergunakan untuk berbuat sesuatu. Tidak. Oke, baik. Oma, ini yang menarik juga saat masuk ke dalam rumah Tionghoa ini adalah muralnya. Ini boleh ceritakan Oma, kenapa muralnya bergambar seperti ini dan juga ini ada lautan, ada gunung dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan Oma, kenapa bentuknya seperti ini Oma? Nathan saya kan asal dari Makassar, di mana ada laut depan jalanan laut. Jadi saya kepingin seperti saya gambarkan ini nih, seolah saya tinggal di pinggir pantai, memang betul. Saya senang pinggir pantai dan saya suami bisa lihat laut, tinggal ada rumah kecil di pinggir pantai. Itu make me peaceful. Make you peaceful and then ini Happy. kayaknya happy. Iya. Ini gambaran Jadi ini Oma waktu kecil kan? niru-niru saya minta sama Pak saya lupa namanya, guru besar juru gambar dari UI. Ya. Saya ceritakan keinginan saya, terus dia yang gambar. Berarti ini atas bantuan juga ya teman-teman Iya, mungkin yang ngelukis gitu ya iya. dari guru besar yang tadi Oma sampaikan. Ini juga menggambarkan suasana mungkin di kampung Oma tadi yang Oma Ya, di sebutkan. Makassar ya pantai. Rumah, jalanan, pantai. Oke, baik Oma. Rumah sakit pun di depan pantai. Oh, rumah sakit juga di depan Iya, pantai. depan pantai. Baik. Oma, ini kan rumah sudah berusia 30 tahun lamanya. Iya. Betul. Ini juga menjadi tempat untuk berkegiatan Iya. sampai mungkin ini juga your legacy lah ya selama Oma hidup begitu ya. Ini sebenarnya kalau Oma bisa sampaikan apa sih yang ingin Oma sampaikan tentang makna dari rumah Tionghoa ini? Saya tidak merencanakan sama sekali waktu bikin rumah depan dan rumah ini juga tidak merencanakan. Hanya saya bikin sesuatu yang make me happy. Nah, kalau saya happy, saya bisa bikin senang orang juga happy. Jadi yang datang kemari itu juga pada happy. Ya, cuma itu yang saya itu dambakan, make me happiness. Oke. Hebatnya untuk merawat dan melestarikan budaya Tionghoa. Sebenarnya apa yang mungkin your family ajarkan tentang arti melestarikan dan juga Tidak merawat? sadar. Ini otomatis ya. Tidak sama sekali. Saya tidak meniru apa yang dulu. Saya gambar taruh sini enak, taruh situ enak itu aja. Mata saya mengatakan itu ya saya berbuat situ. Terus tidak ada bilang begini begitu tidak. Ikutin hati saya. Oke, baik Oma. Ada pesan yang ingin disampaikan Oma mungkin dengan adanya rumah ini yang Ya. mungkin juga ini akan terus ada. Ya, saya dengan sesuai dengan umur saya sudah tidak sanggup. Saya serahkan pada anak saya. Siapapun yang ingin bikin merayakan sesuatu apa saya tidak tahu, silahkan. Pintu terbuka. Saya serahkan pada anak saya, Ibu Pipi. Oke, Oma. Ya. Dan tentunya ini ada harapan mungkin dari Oma di perayaan Tahun Baru Imlek, Kuda Api dengan keberuntungan kesehatan mungkin ada yang ingin Oma harapkan di tahun ini Oma? Ya, semua sehat semuanya. Bapak, saya, semuanya, isi rumah sehat. Ya, itu aja. Rumah sehat. Itu sudah bikin saya happy. Oke, Oma. Mungkin kalau misalkan perayaan Imlek ya Oma ya, ini banyak juga keluarga-keluarga yang datang gitu ya. Mereka juga sangat happy dan lain sebagainya. Ini tentu saja berbeda dari tahun dulu ya, Oma zaman dulu ya. Selalu. Selalu ada namanya kumpul keluarga. Ya, malah Iya. biasa lebih banyak.
Oke, tapi mungkin zaman dulu tuh ada yang kurang nggak sih Oma dibandingkan dengan tahun sekarang begitu ya, masa kini Tidak. dekorasinya mungkin kah? Nggak. Oh tidak ya, sama saja ya. Oke, yang spesial adalah perayaan Imlek yaitu kumpul dengan keluarga dan tentunya kumpul keluarga di rumah ini, rumah Tionghoanya Ya. Oma ya. Yang rumah depan juga barang-barang tua semuanya sama. Baik. Jadi iya. bukan ini rumah itu juga di depan rumah barang-barang Cina semuanya. Oke, mungkin harapan Oma ke depannya dengan adanya rumah ini, apakah nanti ingin dibuat apa mungkin ke depannya? Terserah pada yang di atas yang merencanakan. Oke, Ya. kalau kita lihat ya, Oma Inge ini begitu peaceful, happy dan Ya. juga grounding begitu ya. Apa sih yang membuat Oma sampai dengan sekarang ingin terus? Ya, saya begini. Kalau yang saya dari dulu merasakan, kata saya dulu sekolah Katolik di Makassar ya. Kalau saya bikin orang happy, I feel the happiness also. Oke, baik. Ya, Happy. itu, ya, happy. Baik, Oma. Terima kasih ya Oma ya, Ya. sudah berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Semoga di perayaan Imlek ini Oma tetap sehat dan juga keluarga senantiasa bersuka cita. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Oma Inge Lee, pemilik dari rumah tradisional Tionghoa yang ada di Jakarta Selatan di perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini. Dan pemirsa, saya ucapkan terima kasih juga yang sudah hadir dan juga menonton perbincangan kita hari ini. Selamat Tahun Baru Imlek, kembali ke studio. Baik, itu dia tadi perbincangan Lintang dan juga Ibu Inge Lee selaku pemilik rumah dari etnis Tionghoa yang sudah lama sekali ya dibangun 30-an tahun di sana. Luar biasa. Terima kasih Lintang atas laporannya dan diskusinya bersama dengan Ibu Inge Lee. Baik pemirsa, usai jeda kita akan melihat kemeriahan wisata Imlek di kawasan Pecinan Glodok, Jakarta Barat. Tetap di Halo Indonesia.